Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya, Hamdi Asarbaini. Kali ini saya mendatangkan kembali Jenny Frisilia. Halo, seorang FX trader atau gold trader, tapi sekarang menjabat sebagai direktur dari Huang Son Education Indonesia, sebuah perusahaan Vietnam ya? Iya, kita headquarternya di Vietnam dan kita bergerak di edukasi trading, jadi bukan cuma trading di futures, tapi di spot, semua jenis trading lah intinya. Bahkan kalau logam mulia juga kita edukasi. Oke. Gitu. Orang kan selalu ya di antara para trader itu banyak yang skeptis juga gitu, sampai sekarang gitu. Jadi saya perhatiin tuh komen-komen di podcast kita yang lalu, ada yang komen trading for a living apaan tuh pret gitu, nggak mungkin ada. Itu paling yang ya marketing yang jualan aja, atau jangan-jangan kamu IB gitu. Itu menurut kamu gimana? Kamu sudah membuktikan kalau dari kamu sendiri. Gimana untuk orang-orang yang skeptis kayak gitu, kamu kasih apa komentar apa? Iya, nggak kaget sih sebenarnya buat orang-orang yang nggak percaya trading for living itu ada, karena mostly orang masuk trade itu pasti loss dulu. Saya bisa saya kasih jaminan kalau orang-orang di luar sana mungkin bikin podcast jaminan untung, saya bisa ngomong di podcast ini dengan yakin ya, saya bisa bilang jaminan rugi. Jaminan rugi. Pasti orang trading itu awal pasti rugi. Pasti rugi. Saya bisa jamin. Jadi kalau ada yang jualan pasti untung itu nggak ada gitu. Bullshit lah menurut saya. Bullshit lah. Karena gini ya, trading itu samanya jual beli bisnis gitu. Kita namanya kayak baru buka bisnis, contoh F&B kayak bapak gini, kita nggak bisa expect awal baru buka untung. Iya. Gitu kan, pasti ada kerugian. Nah, trading for living ini baik lagi kalau misalnya teman-teman udah rugi kayak saya waktu itu, misalnya kayak posisi saya waktu itu ya, uang kuliah kepake terus rugi gitu. Teman-teman ini pakai emosional atau intelligence yang dipakai. Kalau misalnya emosional yang dipakai, ya teman-teman cuma deposit, buy terus. Terus pokoknya suka-suka gue deh, pokoknya gue balikin duit rugi gue. Itu yang main bukan technical fundamental lagi, itu yang main emosi. Emosi ya. Emosi semakin digedein, semakin lossnya gede, semakin orang berpikir trading for living itu nggak ada. Padahal kalau kita pakai logic, kita pakai intelligence ya. Kalau misalnya kita udah rugi sekian, contoh saya pakai contoh saya sendiri ya, diri saya sendiri, saya rugi 120 juta. Apakah saya mengejar 120 juta itu dalam sebulan? Enggak, saya kejar itu dalam setahun. Jadi saya hitung 120 juta dibagi 12, sebulan minimal saya ngejar 10 juta. 10 juta saya bagi hari trading, 20 hari kerja setiap bulan, berarti saya setiap hari harus kejar 500.000. Apakah make sense buat trader? 500.000 dengan modal ya waktu itu masih ada sekitar 3.000 USD-an. Oh, bisa dong, make sense. Jadi kita juga harus jangan berpikir trading for living itu dipikirnya, oh dia mah kerjanya trading for living, tiap hari di rumah buka layar, entry buy sell terus dapat duit. Nggak gitu ya. Ada hitungannya. Jadi kalau misalnya trading for living juga scope-nya lebih gede lagi. Itu teman-teman lihatnya mungkin orang konten kreator, oh lagi profit, atau misalnya oh beli barang branded, oh beli mobil sport gitu. Ya itu cuma sebagai achievement mereka aja dari trading for living. Teman-teman juga harus tanya ke merekanya tuh kayak, dulu lossnya sebesar apa? Jangan pas flexingnya doang. Iya, nggak mungkin orang itu tiba-tiba kayak gitu. Dari trading itu nggak mungkin. Pasti ada minusnya. Jadi mungkin teman-teman yang sekarang ngerasa trading for living itu impossible, mungkin teman-teman lagi di fase teman-teman belum bisa ngebalikin kerugian itu dan belum dapet intelligence-nya buat ngitung itu. Karena kalau saya sendiri, walaupun saya anak hukum ya, saya orangnya logik Pak emang. Jadi saya kerugian itu saya breakdown. Jadi bukan yang saya kejar 120 juta sebulan, berarti 120 juta dibagi 20, saya kejar 6 juta sehari, itu nggak bakal make sense. Adanya saya habis semua. Jadi saya kejar juga harus dalam time frame yang lebih jauh. Saya kejar dalam waktu setahun, tapi sehari 500.000. Gimana caranya? Dan itu harus stop. Ketika udah 500.000 udah stop. Kalau belum 500.000 kita kejar, kalau udah minus kita stop juga. Jadi kalau misalnya kita minus maksimal di 500.000, kan targetnya kan sehari 500.000. Minus nih hari ini 500.000, berarti besok harus nyari 1 juta. Otomatis saya bakal mundur juga tuh time frame-nya untuk keuntungannya. Berarti nggak bisa setahun, saya kejar setahun lebih. Dan itu berubah lagi perhitungannya. Makanya itu ada namanya trading journal, itu penting untuk yang trader ya. Jadi kalau misalnya apalagi yang recovery, yang abis loss gitu, itu penting trading journal. Jadi kita bisa track
Jadi berapa yang sudah balik dan berapa yang harus dibalikin ya. Jadi kalau misalnya dibilang trading for living bullshit marketing, mungkin kakaknya atau bapaknya atau ibunya lagi apes aja. Ya, lagi apes ketemu marketing, emang ya yang sorry to say, ya emang buat marketing aja gitu, tapi nggak memberikan ilmu trade gitu. Mungkin lagi apes aja dan bapak ibu belum dapet intelligence sampai sana gitu cara menghitungnya. Sebenarnya kalau misalnya kita bilang trading for living bullshit or something scam gitu ya, ngapain saya jadi trader pak sekarang? Ya kan, ini terbukti nih dia. Iya, tadi saya kasih lihat foto dia 4 atau 5 tahun yang lalu masih naik motor kamu waktu itu. Iya, makanya saya pertama kali kesini saya naik motor, Aerox, sekarang saya udah mau mobil gitu. Maksudnya trading for living, apakah nggak ada? Ya mungkin kalau teman-teman yang nggak percaya, it's okay, take your opinion, karena saya juga nggak peduli sebagai trader yang for living gitu. Saya di komen, kan, saya sampai mungkin baca komen, jujur aja di talk saya juga banyak, trading for living mah bohong gitu. Ya udah, take your opinion, because I don't really care about it. Jadi saya juga nggak peduli karena saya ngerasain duitnya, saya ngerasain naik turunnya di sini. Kalau teman-teman skeptis akan itu nggak berpengaruh juga buat saya karena saya ngejalanin. Teman-teman cuma lihat ya udah emang trading porto saya yang kadang minus, kadang profit. Gitu. Kadang di WD keluar negeri gitu kayak kemarin gitu ya. Kemarin emang minggu lalu emang lagi ya pengen refresh aja gitu. Ya mungkin boleh cerita yang ya apa Huangson Education Indonesia itu apaan sih, itu kan ngapain aja aktivitasnya gitu. Oke. Jadi Huangson Education ini emang saya buat sama beberapa trader global ya. Sekarang sih runningnya ASEAN udah global sih Pak, karena kita udah terjauh di UK, udah ada di UK. Oh UK udah ada? UK udah ada di Hampstead. Oh, oke. Di Hampstead. Jadi kita ini bergeraknya di edukasi trade. Tapi rata-rata edukasi trade kan berbayar ya, orang-orang ya berbayar. Di kita ini ada juga yang free. Jadi ada juga yang advance, ada yang berbayar. Tapi yang advance itu kita nggak nerima semua orang advance. Jadi dalam artian jangan pikir teman-teman bayar punya duitnya gitu terus langsung masuk advance, kita juga sorry nggak nerima. Harus dari awal dulu karena yang kita bahas di advance itu lanjutannya dari yang free, basic ini, yang basic free. Dan saya juga sekarang udah masuk ke universitas ya, jadi univ-univ di Indonesia gitu, kayak besok tanggal 6 ke Medan, tanggal 23 ke Semarang, lanjut tanggal 28 itu ke Jogja. Saya ke univ-univ untuk ngajarin trade Pak. Jadi kayak mungkin udah mulai berasa juga perkembangan zaman ya, kalau misalnya trading itu mengikuti waktu bakal berkembang gitu. Jadi saya juga lihat anak-anak kuliah yang zaman sekarang Gen Z ini emang saya juga Gen Z sih, tapi kayak Gen Z ini semangatnya tinggi, ambisinya buat belajar trade gitu. Dan apakah nanti merekanya bisa trade for living ya kita lihat aja gitu. Jadi karena sebenarnya trade for living itu baik lagi di antara satu orang mengalami kerugian terus dia bisa membalikan emosinya jadi intelligence, atau trading for living emang yang dari anak yang dari belum tahu trade udah dididik trade. Bahkan baru kemarin banget saya ketemu meeting sama dia salah satu trader, copy trader. Anaknya 7 tahun, dia udah bisa refresh IE, Pak. Oh iya? Iya, 7 tahun ya teman-teman, itu baru kelas 1 SD, anaknya udah bisa refresh IE. Apakah nanti itu anak bisa trading for living? Kayaknya sih iya. Karena 7 tahun aja udah bisa refresh IE, gimana tuh konsepnya gitu. Oke. Jadi gitu sih, saya edukasi trade. Edukasi jadi, jadi edukasi trade semua market exchange, spot, futures, dan seperti logam mulia itu juga kita edukasi. Jadi bukan cuma sekedar not only buy sell. Karena slogannya Huangson juga trade smarter not harder. Jadi kita emang trade harus lebih pinter, bukannya lebih keras usahanya gitu. Karena usaha keras tapi nggak pakai intelligence ya. Nggak pakai intelligence juga nothing. Loss juga. Gitu. Mudah-mudahan Huangson makin jaya di Indonesia. Dan mudah-mudahan gold naik karena ranging saya di 3.600 sampai ke kuartal 3. Kuartal 3 3.600. Sampai ya 3 bulan ini 3.600, kita lihat sekarang di 3.200 market gold. Kalau selama Trump ini kira-kira 4 tahun lagi jadi berapa tuh, Mas? Range 4.000 kena sih. 4.000 ya? 4.000 kena. Kita tunggu. Terdekatnya itu di yang Jerome Powell ganti jabatan. Jadi Federal Reserve. Oke, Jen. Thank you banget nih ya. Saya juga terima kasih kepada Pak Hamdi. Ini podcast ketiga saya di sini. Sambil analisa tipis-tipis. Ya, saya ngikutin perkembangan dia nih dari dulu naik motor, sekarang udah makin glowing dan sekarang naik mobil. Jelas ya. Jadi self reward, Pak. Jadi kayak walaupun kerjaannya tiap hari mantau layar gitu, harus self reward juga. Kalau nggak stres gitu. Dan hebatnya dia dari lulusan SMA waktu itu di 2019 ya. Iya, 2019. Langsung trading sempat jatuh, tapi
itu jadi bahan pembelajaran yang kamu bangkit lagi itu, dan iya, sekarang jadi ini edukator dan jadi direktur di Huangson Education Indonesia. Saya direktur Huangson Education Indonesia dan jadi trader itu bukan wishlist saya. Tujuan saya sebenarnya saya kuliah hukum juga bukan wishlist saya. Sebenarnya saya pengen banget tuh awalnya jadi pilot, Pak. Iya, saya pengen jadi pilot. Cuma saat itu tinggi saya nggak nyampe. Saya udah pernah coba, soalnya masuk ke satu maskapai Indonesia, tingginya nggak nyampe. Udah sempat mau masuk sekolah pilotnya, crash lah jadinya gitu. Okay. Jadi yang tadinya uangnya, sebenarnya gini Pak, jadi ini lucu ya, ini buat penutup video ini. Dulu tuh saya udah masuk kuliah hukum, saya pikir saya udah nggak mau lanjutin hukum itu, duitnya kan masih ada nih sebelum saya tradingin. Saya masuk sekolah pilot tadinya, karena emang saya dari kecil pengen jadi pilot. Udah sempat daftar? Udah sempat daftar di maskapai warnanya hijau ya, teman-teman tahu lah warna hijau di Indonesia apa maskapainya tuh. Udah tahu rincian harganya buat sekolahnya segala macem, duitnya saya pakai trading. Jadi mungkin tapi karena saya udah ada interest ya jadi pilot, jadi saya udah tahu tuh buat navigasi. Itu kan pilot kan pakai navigasi ya itu segala macem. Pas saya ngeliat market tuh jadi itu yang diterapkan sekarang di baca itu chart ya. Baca chart. Jadi bisa dibilang saya pilot market gitu ya sekarang, bukan pilot pesawat gitu. Jadi pilot market. Jadi tiap malam saya juga live trade gitu. Saya pilotnya, saya yang entry. Kamu yang pilot? Saya yang entry, saya yang analisa juga gitu. Ya, keren ya. Berarti ya mungkin dulu kalau teman-teman doa tolong agak lengkap gitu ya kan. Saya ingin Tuhan saya pengen jadi pilot. Pilotnya dijelasin pilot pesawat gitu, bukan pilot market. Sekarang saya jadi pilot market saya. Jadi gitu, sama-sama pilot tapi pilotnya market. Gitu. Tapi nggak apa-apa dong ya, sama-sama pilot ya. Kamu sama-sama menggerakkan ini sekarang, pasar sekarang. Betul, sama-sama menguntungkan lah intinya. Gitu. Oke Jen, thank you banget ya. Terima kasih banyak nanti opportunity-nya selalu podcast nanti biar kita bisa podcast lagi. Nanti mungkin setelah John Paul diganti kita ini lagi pas Jerome Powell udah ganti. Mungkin sebelum Jerome Powell udah ganti kena 3.600 atau 4.100 ya. Saya balik lagi ke sini. Kita kasih insight baru. Ini Gen Z yang ilmunya banyak banget, saya banyak belajar dari dia. Aduh, makasih pasti juga banyak belajar. Demikian teman-teman obrolan saya dengan Jenny Priscilia, seorang FX trader, gold trader. Betul. Dan juga crypto trader sekarang crypto trader. Yeah. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. See you teman-teman.